Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan di mana jam menunjukkan pada pukul 12:29 Sunday, yaitu hari Minggu 20 April 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Dan ini kita bisa lihat langsung aja. Ini dimana harga emas high-nya itu kemarin pada hari Kamis ya, yaitu pada tanggal 18 April ya, yaitu pada harga 3356.34, yaitu masih seperti pagi punya, dan low-nya itu di 3283.91 terjadi pada pukul malam, yaitu pukul 21-an ya, dan berakhir pada 3327.73. Dan ini perlu dilihat juga, ini XAG USD, yaitu harga silver ataupun perak ya, dimana high-nya itu ada pada harga 32.92 dan low-nya itu ada di 32.07, dan berakhir pada harga di 32.54. Dan juga diketahui juga silver juga turun pada jam 21-an ya. Oke, dan kita bisa lihat ini bagaimana dengan purchasing saya, dan ini juga ada rekapan, yaitu secara harian, mingguan ya, weekly preview ya, yaitu dari tanggal 14 sampai dengan 17 ya. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana dengan perjalanan saya, dan ini adalah perkiraan estimasi saya minggu yang lalu, di mana high saya bisa menyebut di angka di 3280 sampai dengan di 3330 itu tercapai ya, dan low-nya itu 3000 itu tidak tercapai ya. Dan itu saya sudah memprediksikan harganya itu akan ke sana. Dan lalu ini artikel yang ada pada hari Kamis kemarin, di mana saya juga telah mengupload ya, yaitu pada siang punya, yaitu pada jam 10.37 itu adanya harga turun, harga emasnya turun karena disebabkan adanya profit taking di puncaknya ya, di 3350 maksud saya. Oke, dan ini adalah prediksi saya, di mana kalau range besar itu angkanya ada di 3365 sampai dengan 75 itu tidak tercapai. Low-nya juga tidak tercapai, yaitu pada angka 3230 sampai dengan 3250 itu pun tidak tercapai ya. Lalu perkiraan saya yang secara normatif ya, itu ada di kisaran angka high-nya ada di 3348 sampai dengan 3353, dan itu kalau ini terjadi ya, low-nya ada di 3305 sampai dengan 3300, dan ini pun terjadi ya. Dan di sini saya juga mengingatkan pada jam 19.20 ini, berhati-hatilah pada angka di 3299 ya. Itu kemungkinan besar ada profit taking ya, itu akan ke bawah, seperti kejadian pada tanggal 14 bulan April ya, di mana memecahkan angka 3212 lalu terjun ke 3194 ya.
Dan ini bisa dilihat, dan apakah kalian itu masuk ke sana atau tidak. Dan saya secara pribadi masuk dan ada profit taking di sana. Nah, begini jalan ceritanya. Oke, dan ini juga sudah diketahui pada jam 13.32 saya melakukan locking ya. Karena saya sudah mengindikasikan adanya profit taking ya. Di angka di 3330 ya, di mana saya sudah sell, saya melakukan locking ya. Dan kemudian buy-nya saya juga cut loss karena ada indikasi profit taking ya. Saya malah berbalik sell ya. Oke. Dan rupanya ini benar, ini yang saya duga adanya ini. Rupanya di pasar atau di investor ya, market, di mana investor memerlukan cash ya. Jadi mau tidak mau profit taking. Jadi saya pikir kondisi saya aman dan saya punya sell, saya pikir bisa profit, dan ini adalah isi beritanya ya. Yaitu emas telah mencapai di puncaknya di 3357,4 ya. Lalu Jerome Powell yaitu ketua Fed itu mengingatkan dalam melihat situasi kondisi pasar. Lalu ini US dollar kembali recovery dari 3 tahunan punya low ya. Lalu ini isinya, dan bisa dibaca ini. Jadi istilahnya ini hanyalah profit taking dan ulasan dia punya angka-angkanya aja kalau menurut saya. Dan saya memberanikan diri untuk sell, untuk bertahan. Dan itu tadi bisa dilihat saya ada kondisi sell 2 kali ya. Tadi saya locking, malah ini berbalik jadi sell semua. Jadi sia-sia saya punya locking itu. Oke. Dan ini kemudian saya udah sell-nya 2 kali tadi ya. Saya berbalik locking lagi. Kenapa ini? Karena itu satu, beritanya rancu, dan ini juga diperhatikan jamnya sudah mendekati jam 7 ya. Itu pada jam 18.22. Dan benar yang saya khawatirkan itu yaitu euro secara tiba-tiba itu memotong suku bunganya. Malah sell punya saya buang, saya tinggalin saya punya buy ya. Tapi rupanya benar itu euro memotong suku bunganya dari 2,5 menjadi 2,25. Jadi arahnya itu wave ya. Wave itu yang saya maksud itu seperti begini, kurang lebih begitu, wave bergelombang ya. Dan ini sepertinya juga ada pemotongan suku bunga euro, dan perkiraan saya harga US dollarnya bisa naik, tapi US dollarnya tidak naik juga, malah euro juga bukannya melemah, malah lebih kuat. Akhirnya saya putuskan, daripada saya bimbang, saya memasang stop loss ini, stop locking ya. Stop locking ya, itu biasa orang trader sudah tahu. Dan apabila ketemu di 3319, saya surrender semua. Karena kalau kita ikuti beritanya itu sudah arahnya tidak menentu. Kita sell ikutin dia punya gelombangnya, dia tiba-tiba ada muncul euro memotong suku bunganya.
Nah, begitu euro memotong suku bunganya, bukannya euronya turun, malah euronya naik. Nah, ini jadi rancu. Nah, akhirnya pada pukul 20.20 sepertinya ini sudah arah ke bawah yang saya katakan itu stop sell itu ya. Akhirnya saya masukin sell pada pukul 20.20 dan ini stopnya tetap ya. Ini semacam trik. Jadi apabila harganya turun ya, menjemput, saya hanya ruginya stopnya di sini yang 0,8 ini. Tetapi yang ini profit. Jelas ya. Setelah melihat si kondisinya, akhirnya saya punya buy punya 0,8, saya cut loss. Sell punya stopnya saya juga buang, saya malahan berbalik sell ya. Saya ulangin sekali lagi. Buy punya saya cut loss. Stopnya saya cabut ini. Saya berbalik sell. Dan saya memberanikan diri karena ini sudah berkeyakinan angkanya akan memecahkan angka 3300. Apa yang terjadi setelah ini terjadi pada pukul 20.22. Ini terjadi pada 22.01. Jadi setelah 1,5 jam. Akhirnya saya take profit semua. Itu lumayan. 300 pips 1,5 jam. Saya malah berbalik untuk buy ya. Saya ulangin sekali lagi. Yang sell punya saya take profit di 3292. Saya buy lagi dari bawah ya. Jelas? Nah, kan? Oke. Dan benar yang saya lihat ini masalah cash juga ya, yang sudah siang sudah diuraikan ya. Jadi investor itu memerlukan cash dan harga emas itu pause itu berhenti sejenak. Ya, sejenak ya. Makanya tadi saya masukin sell itu. Yang buy punya 0,8 saya cut loss. Dan ini adalah isi beritanya ya. Itu jelas sekali. Maka saya memberanikan diri. Emas mencapai puncaknya di 3357, lalu ya harga dolar itu turun per minggunya, lalu yang paling naas itu dia punya palladium malah turun 2%. Jadi istilahnya harganya angka-angkanya semua pada turun ya. Juga adalah weekend ya, book profit semua di area 3300 semua. Jadi makanya saya sudah baca itu, saya masukin posisi saya menjadi jual, sell. Tadi ya buy jadi sell. Ya. Dan kemarin hari Rabu harga emas telah naik 3,6% ya. Dan ini bisa dibaca nanti di reply ya. Siapa tahu saya mengulasnya salah. Dan ini yang posisi buy punya, saya take profit lumayan 100 pips ya. Itu tempo 2212 ya. 1 jam 100 pips ya, dari 92 ke 3302. Dan kemudian dia agak melemah kembali, saya mencoba membeli 3298 lagi ya, pada pukul 22.43 ya, buy ya.
Dan saya meyakinkan ini semua pada profit taking lagi, kembali ke atas lagi. Nah, tepat pada pukul setengah 1, benar harganya naik. Dari pembelian tadi 3298 saya coba-coba sell. Ya, lumayan ada 200 pips ya. 1,5 jam juga, ini ada profit 200 pips ya. Kan lumayan. Saya locking dulu. Saya pikir 3318 bisa turun ke 3310 untuk di take profit, kan lumayan saya pikir. Tapi tunggu ya. Bisa dilihat ini dia malah naik. Dan ini sudah berbentuk akhir penutupan dari bursa Amerika ya. Untuk future-nya. Lalu saya buy lagi. Jadi akan terjadi ini locking ya. Sisa 1 buy. Ya. Lalu ini ada kemudian dia turun, bisa saya lepas, saya punya sell punya ya. Saya ulangin. Yang tadi sell punya ya 3318 udah biru, saya coba take profit ini. Nah, sisa 2 buy ini kan. Saya pikir bisa berbalik lagi, tapi nyatanya tidak. Dia sesuai dengan prediksi saya. Dia kembali lagi turun ya. Akhirnya apa? Saya jadi 3 lapis ini. 3 kali buy. Ya, 3 kali. Dan kemudian yang buy punya bisa saya lepas, saya buang. Sisa 1 yang 3320, yang buy punya yang bawah 3311, saya lumayan profit. Nah, ulangin ya. Ya, 142. Oke. Lalu pada pukul 3, bisa dilihat itu pukul 3, akhirnya saya buy punya yang 3320, saya cut loss saya sudah. Ini saya locking dulu sementara untuk lihat kondisi pasar hari Senin bagaimana. Jadi ini terjadi lock profit. Dan rencananya ini besok saya sudah bisa WD kurang lebih 2.500 sampai dengan 3.000. Lalu ini sebelum saya locking ini ada isu beritanya, yaitu emas ada coming back ya, kembali ya, semenjak Trump punya tarif. Dan kita bisa lihat ini sama-sama ya. Jadi sebelum saya action semua, liquid semua, saya membaca ini artikelnya. Jadi kemungkinan itu naik lagi karena Switzerland itu mengimport emas ya dari Amerika ya, sebanyak 25,5 metric ton ya, dari Amerika langsung ya. Itu dari 12,1 di bulan Februari. Jadi waktu dia turun itu tadi, itu profit taking, dan ini dihadirkan lagi berita ini, ada import dari Switzerland ya. Makanya saya tadi berani buy, ya pikir saya udah capek, udah jam 3 subuh. Saya pikir ya sudah. Ya, jelas ya. Nanti kalian bisa ulang. Dan ini pada tanggal 18 April ya. Yaitu tepatnya pada hari Jumat juga ya, itu pada pukul 1:13 ya. Sedangkan ini pukul 12-nya, dan ini pukul 1-nya,
di mana Citibank itu merubah targetnya, ada pembelian emas mereka mungkin ya. Jadi mereka mau mengubah targetnya menjadi 3.500 ya per troy ounce. Ya, isinya beritanya sebentar saya hadirkan. Dan ini adalah isinya. Tuh, hati-hati dicerna ini. Ini bisa ada pisau bermata dua ini. Dia punya riset pertamanya itu 3.200, sekarang kembali ke 3.500 ya. Itu ada fresh buying dari Cina punya asuransi ya, perusahaan asuransi ya, cari safe haven itu di sana, itu bisa dilihat ini jelas. Itu alinea yang pertama. Lalu yang kedua, di investasi emas ya, itu dari segi perbankan ya. Jadi bank itu punya uang itu investasi ke emas itu 110% dari supply-nya di second quarter ya, kuartal kedua ya. Ini hati-hati dicerna ini bisa, saya ulangin, bisa pisau bermata dua. Lalu estimasi dari Cina punya insurans itu ada pembelian sekitar 225 metric ton ya. Dan juga ini kuartal kedua ini itu dari 3.100 menjadi 3.200. Dia punya analis dari Citibank ya. Ya, itu kemarin juga gap dari 2.000 per ounce ya. Banyak yang mengharapkan untuk kembali lagi jatuh ke area 1.800 waktu dia tembus 2.000. Dan ini jelas sekali, hati-hati dibacanya, bisa kalian nanti membacanya lagi. Lalu ini berita Amerika politik ya, ini Amerika itu akan menghentikannya campur tangan kepada Rusia dan peperangan di Rusia sama Ukraina ya. Ini juga politik, hati-hati juga, ini bisa tiba-tiba muncul, tahu-taunya harganya naik ya. Dan kalau ini ada semburan lagi, bukan hal tidak mungkin seperti kejadian pada Februari, 14 Februari tahun 2022 ya, di mana emas juga meroket ya, itu dari angka 1930 menjadi 1980 ya, hanya tempo sesaat, hanya kalau tidak salah 4 sampai 5 jam, yaitu pada pukul 1 siang sampai jam 5 atau jam 6 sore ya. Saya ulangin itu beritanya, bisa nanti kalian untuk mereview kembali. Oke. Dan ini yang tadi saya katakan ini ya, kenapa rancu? Pertamanya ini ada pada sektor sini ya, pada pukul 10:37 ya, di sini pagi ya, itu beritanya profit taking ya, katanya all time high. Lalu yang kedua ini di sini ya, pada angka ini di sini itu memerlukan cash ya, itu pada jam ini, dan kalian nanti bisa ulas ya. Dan ini juga profit taking jamnya itu bisa lihat, itu gambarnya itu jelas sekali ya. Dan ini satu lagi, ini adalah jelang euro cut rate ya, itu di sana ya. Dan ini pada pukul 8.30
itu investor memerlukan katanya cash lagi di sini. Coba kalian perhatikan dia punya chartnya dengan foto ataupun artikel yang tadi saya buat, itu percis. Dia turun sekejap, tek, kita tidak ambil, ya udah kembali lagi ke harga normal. Dan ini yang terakhir ya, pada pukul 13.30 dia turun deras ya. Saya gambarkan ini jamnya. Nanti kalian bisa ukur di tabel kalian apakah benar saya punya artikel. Dan ini terakhir penutupan di mana Citibank ya menganalisa menjadi 3.500. Harganya startnya naik tuh. Ya. Dan ini adalah posisi saya terakhir. Dan ini adalah rekapan saya selama yaitu pada hari Senin ya, tanggal 14 ya, dimana saya ada profit itu ya. Ya, itu bisa dilihat. Lalu saya ada WD 7.500. Ya, itu jelas. Loh, WD lagi 3.000 pada tanggal 17 ya. Itu dan itu sudah diupload, bisa dicek pada tanggal 17 itu. Oke, dan ini adalah rinciannya. Ini WD 7.500 ya. Itu sama dengan video yang tadi, videonya. Cuma ini saya screenshot ya. Jadi mempermudah. Dan ini juga ada WD. Ya. Berarti saya ini sudah terjadi ya. Pada tanggal 15 7.500. Lalu pada tanggal 17 3.000. Dan rencananya besok 21 itu sekitar 2.500. Itu nanti lihat dia punya pergerakannya bagaimana, apakah saya bisa keluar dari lockingan itu. Dan ini perkiraan saya untuk minggu depan, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 25 ya. Dimana saya bisa melihat ini angkanya ini bisa dilihat ini persiapan di 3.400 ya. Tingginya dan low-nya ada di 3100 ya. Kalau di mediumnya ada di 3250 ya. Sampai dengan 3430. Alasannya ini gampang. Itu kalau jelas turun ke angka-angka ini, itu jelas ini profit taking. Kalau ulasan naik itu sudah jelas itu war, peperangan tarif ya, satu. Kedua, masalah Rusia. Ya. Ketiga, itu ada kemungkinan perpecahan antara Fed Amerika Federal dengan Trump ya. Jadi ada 3 kemungkinan, 1, 2,
Ya, pertama satu perang, dua Rusia, tiga perpecahan antara Trump dengan Jerome Powell. Jadi hanya itu yang kita bisa saya ulas ya. Dan ini kalau sampai ada perpecahan di sana, kalau isunya ini itu bukan tidak mungkin ya. Dia punya angkanya bisa mencapai di 3500. Namun kalau profit taking ini itu ada di angka 3100. Ya, itu analis dari saya atau perkiraan saya ya untuk minggu depan ya, antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 25. Dan berhati-hatinya ini range saya cukup besar ya. Tinggal nanti berita apa yang dia akan dihadirkan pada minggu depan, edisi 21 sampai 25 ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian bersama keluarga di weekend ini. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian ya untuk mengambil keputusan pada hari Senin esok 21 April 2025. Salam cuan dan always profit. Dan channel ini akan kembali pada esok hari pada tanggal 21 April 2025 pada jam seperti biasa. Terima kasih.